Dikatakan Islam Onggu, pada saat beliau akan meninggal, itu beliau mengangguk pertanda bahwa selamat siang sahabat Kinasi. Saya akan berangkat ke acara di Himaba untuk membabar Astana Makam Agung di Desa Makam Agung Arusbaya. Hari ini, saat ini saya akan berangkat. Saya dijemput oleh teman-teman Himaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Pelaksana Himpunan Mahasiswa Bangkalan mengadakan studi sejarah di Makam Agung yang bertempat di Kecamatan Arusbaya. Tujuan kita mengadakan studi sejarah itu biar tahu tentang Makam Agung itu sejarahnya apa gitu. Ya, kita mengundang dari Cakraningrat, dari Raden Hamid, dan Distrik Kupar, bekerja sama dengan Distrik Kupar untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Arusbaya itu. Di sini bersemayam sosok penggagas, kemudian yang menerima agama Islam di Keraton Arusbaya adalah beliau, Pangeran Pragalba. Ini pusara beliau dan ini nama dari beliau, Kiai Pragalba, dikenal dengan sebutan Makam Agung Islam Onggu. Beliau yang menurunkan raja-raja di Bangkulon atau Madura Barat sampai berakhirnya Terah Cakraningrat. Kenapa beliau dikatakan sebagai Makam Agung Islam Onggu? Sebetulnya beliau sudah menerima ajaran Islam itu dari keturunan-keturunan sebelumnya. Dari leluhur-leluhurnya beliau sudah mantap di dalam hati menerima Islam. Dikatakan Islam Onggu, pada saat beliau akan meninggal, itu beliau mengangguk pertanda bahwa agama Islam adalah agama di Keraton Arusbaya pada saat itu. Karena banyak agama-agama yang lain saat itu, sehingga beliau menetapkan bahwa agama Islam adalah agama yang diterima di Keraton Arusbaya. Ini adalah persemayaman terakhir dari Gusti Raden Pratanu yang dikenal dengan sebutan Pangeran Lemah Dhuwur. Beliau adalah menantu seorang raja di era tepatnya Joko Tingkir. Beliau adalah menantu dari Joko Tingkir di Keraton Pajang, masa-masa Pajang.
Selain menantu, juga beliau diangkat oleh Joko Tingkir sebagai panglima di Kerajaan Pajang. Sehingga beliau selalu wira-wiri antara tanah Jawa dan tanah Madura. Dari hasil perkawinan beliau, salah satu diantaranya putrinya yang bernama Raden Roro Mas Ayu Ireng, yang menjadi menantu Raden Maulana Syekh Musarif yang ada di Arosbaya. Kemudian pada waktu beliau diangkat atau didudukkan sebagai Raja Madura, kemudian itu tanda yang dijadikan hari jadi Bangkalan, yaitu tanggal 24 Oktober tahun 1531. Demikian. Persemayaman terakhir Raden Koro. Raden Koro adalah salah seorang putra dari Panembahan Lemah Dhuwur. Beliau yang berjuang bersama-sama Raden Maulana Musarif membela Arosbaya saat didatangi oleh company. Beliau meninggal bersama di daerah Labuan Arosbaya, sehingga beliau dimakamkan di sini. Kalau Maulana Musarif dimakamkan di belakang Masjid Agung Arosbaya, Masjid Konah, Masjid Sepo, karena beliau yang mendirikan. Raden Koro yang meneruskan pemerintahan dari Panembahan Lemah Dhuwur, kemudian dilanjutkan oleh Raden Koro ini, karena beliau putra, salah seorang putra, sehingga beliau diangkat menjadi pengganti Panembahan Lemah Dhuwur adalah Raden Koro pada saat itu. Alhamdulillah, saat ini saya mau kembali ke tempat. Tadi sempat bertemu dengan para pejabat, diantaranya Pak Camat, kemudian Kepala Bidang Sejarah Dinas Pariwisata, kemudian tokoh R. Abdul Hamid Mustari, support untuk Himaba ke depan lebih cerah lagi, sehingga kumpulkan semua karya-karya itu, tunjukkan kepada dunia bahwa Anda bisa mengangkat Madura. Himaba Jaya!